Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-103 tentang tata cara mandi junub yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diceritakan oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Di mana dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah yabda'u fa yaghsilu yadahu." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi karena junub, maka beliau itu memulai dengan mencuci tangannya, membasuh tangannya. Kemudian summa yufrihu biyaminihi ala shimalihi wa yaghsilu farjahu. Kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya sambil membersihkan kemaluannya. Sambil membersihkan kemaluannya dengan tangan kirinya, kemudian dituangkan air dengan tangan kanannya. Setelah itu Nabi SAW, kata Aisyah, "Tsumma yatawaddau." Kemudian beliau berwudu. Nabi SAW berwudu, dalam riwayat Muslim tercantum summa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu beliau untuk salat. Summa ya'khudul ma'a fa yudkhilu asabi'ahu fi usul asy-sya'ri. Kemudian Nabi SAW setelah berwudu mengambil air, kemudian memasukkan, fa yudkhilu asabi'ahu, memasukkan air itu ke ujung daripada rambut dengan jari-jarinya ini. Dengan jari-jarinya, fayudhilu asabi'ahu fi usudi sya'ri. Dia memasukkan jari-jarinya ke rambutnya, ujung daripada rambut, kemudian dia memasukkan air ke dalamnya. Summa hafana ala rasi salasa hafanatin. Kemudian beliau mengguyurkan air ke atas kepalanya tiga kali. Salasa hafanatin. Summa afadhu ala sa'iri jasadihi. Kemudian beliau mengguyurkan ke seluruh tubuhnya. Summa ghassala rijlaihi. Kemudian terakhir beliau membasuh kakinya. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa summa afrahu ala farjihi wa ghassala bishimalihi summa daraba bihal arda. Kemudian beliau menuangkan air pada kemaluannya, kemudian beliau dan mencucinya dengan tangan kirinya, kemudian menggosokkan ke tanah atau memukulkan ke tanah. Ini dalam riwayat lain. Kemudian dia dalam riwayat lain juga famasahaha biturab. Lalu beliau menggosokkan dengan tanah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Setelah Nabi SAW mandi, summa ataituhu bil mandili faraddahu. Kemudian aku memberinya
handuk, kemudian beliau tidak menerimanya. Wa ja'ala yanqudul ma'a biyadihi, kemudian beliau membersihkan air itu dengan tangannya. Beliau membersihkan dengan tangannya, mengibaskan air dengan tangannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya bahwa tata cara mandi junub yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa yang pertama dicuci tangannya, kemudian menuangkan dengan tangan kanan ke tangan kirinya sambil membasuh alat kelaminnya. Jadi pakai tangan kanan, ambil air digayungkan ke tangan kirinya untuk membersihkan kemaluannya. Kemudian setelah itu wudu. Setelah wudu, kemudian ambil air, memasukkan jari-jarinya ke kepala sampai di dasar rambutnya, ya. Kemudian menuangkan di atas kepalanya tiga guyuran, diguyur kepalanya 3 kali. Setelah diguyur, kemudian membasuhi sisa tubuhnya. Setelah diguyur, baru sisa tubuhnya diguyur semuanya. Ini lafal Muslim. Kemudian tadi ketika dalam riwayat Bukhari, seperti setelah dia itu membasuh kemaluannya, tangannya bisa dipukulkan ke tanah atau diusapkan ke tanah. Ini dalam tambahan riwayat Bukhari. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu diberi anduk. Kemudian Nabi SAW menolaknya, yang akhirnya dibersihkan dengan tangannya. Maka di sini ada beberapa faidah atau pelajaran dari hadis yang mulia ini. Di antaranya, boleh bagi wanita terang-terangan menjelaskan masalah yang mungkin sekiranya secara umum malu. Tapi kalau perkara yang hak, tidak perlu malu. Sebagian Aisyah menjelaskan tata cara mandinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian faidah berikutnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa wudu sebelum mandi. Tadi biar sempurna adalah wudu sebagai wudu untuk salat sebelum mandi. Kemudian perhatian membasuh rambut dan mengulang-ulang kepala. Mana perhatian untuk membasuh rambut lebih diperhatikan dan mengulang-ulang kepalanya. Bahkan sampai diguyurkan kepalanya 3 kali. Adapun selain kepala tidak harus 3 kali. Pelajaran berikutnya adalah tidak harus dipijat-pijat kecuali jika dibutuhkan, biar merata. Secara asal tidak harus, tapi ketika dipijat-pijat tubuhnya biar merata airnya, tidak mengapa. Pelajaran berikutnya, di antara pelajarannya adalah membersihkan kemaluan seharusnya dengan tangan yang kiri, bukan yang kanan tapi yang kiri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang tangannya memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia sedang kencing. Kemudian di antara faidahnya adalah jika air sedikit dan bisa dibantu dengan dipukulkan ke tanah tadi. Misal setelah membersihkan kemaluannya, kemudian airnya sedikit bisa dipukulkan ke tanah atau diusapkan ke tanah, tangannya maksudnya, biar cepat bersih. Kemudian juga dari hadis ini adalah bolehnya memakai handuk. Dan boleh juga ya, ketika tidak ada handuk bisa dengan tangannya, membersihkan air dengan tangannya.
Wallahu alam bisawab. Ini hadis, semoga kita bisa memahaminya dan bermanfaat. Tata cara mandi junub yang sempurna. Tata cara mandi junub yang sempurna semoga bermanfaat. Adapun ketika belum bisa memahami atau belum tahu tata cara mandi yang sempurna, yang penting mandi itu harus basah seluruh tubuhnya ketika mandi junub. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.